Halo, nama saya Ayalia Muhammanah, SSI 2023036441. Di sini akan menjelaskan tentang pengembangan aplikasi chatbot berbasis NLP untuk literasi hukum UMKM. Di sini ada latar belakang masalah. UMKM berperan besar dalam ekonomi Indonesia. Masih rendahnya literasi hukum pada pelaku UMKM. Akses informasi hukum yang valid masih terbatas. Terus di sini ada AI dan NLP menawarkan solusi informasi hukum otomatis. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Memberikan jawaban hukum yang cepat dan relevan. 2. Antar muka mudah digunakan. 3. Menyediakan konsultasi dengan ahli hukum. Yang terakhir, memiliki performa sistem yang baik. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, fokus pada informasi hukum dasar UMKM. Yang kedua, menggunakan TF-IDF untuk pencarian informasi. Terus yang ketiga itu akses melalui web dan mobile. Yang keempat, tersedia live chat dengan ahli hukum. Yang terakhir, metode pengembangan menggunakan RAD. Selanjutnya masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama itu ada meningkatkan pemahaman regulasi hukum UMKM. Terus menyediakan jawaban cepat dan akurat, mempermudah akses informasi hukum. Yang terakhir ada mendukung digitalisasi ekonomi berbasis AI. Di sini ada objek dan subjek penelitian. Subjeknya pelaku UMKM dan ahli hukum. Kalau objeknya pengembangan dan evaluasi chatbot NLP. Fokus pada meningkatkan literasi hukum UMKM. Di jurnal ini, metode penelitiannya menggunakan recruitment planning, user decision dan prototyping, iterative construction dengan Python and Flash, terus ada implementation and evaluation, pengujiannya black box, SUS, dan gate metric. Masuk ke hasil penelitian. Fungsi sistem berhasil beroperasi 100%. Kepuasan penggunanya atau SUS mencapai 71,98 yang berada di atas rata-rata 68. Teknologinya menggunakan TF-IDF untuk menghasilkan akurasi jawaban yang tinggi. Performanya mencapai 87% dengan waktu muat long time 2,1 detik serta fitur live chat berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihan, 1. Meningkatkan literasi hukum UMKM. Chatbot membantu pelaku UMKM memperoleh informasi hukum dengan lebih mudah dan cepat. Yang kedua, respon cepat dan akurat. Sistem mampu memberikan jawaban relevan berdasarkan metode TF-IDF. Yang ketiga, mudah digunakan. Jadi hasil uji usability menggunakan antarmuka dapat dipahami oleh berbagai pengguna. Terus yang keempat ada efisiensi secara digital, mengurangi kebutuhan konsul awal secara langsung dengan ahli hukum. Yang kelima, tersedia fitur live chat, pengguna tetap dapat berkonsultasi dengan ahli untuk menanyakan kompleks. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, knowledge base masih terbatas, jadi informasi hukum yang tersedia belum mencakup seluruh kebutuhan UMKM. Yang kedua, ada pemahaman konteks belum mendalam. Di TF-IDF belum mampu memahami makna semantik seperti model NLP modern. Terus yang ketiga ada ketergantungan pada data. Di situ akurasi chatbotnya bergantung pada kualitas dan kelengkapan database. Yang keempat, menangani kasus kompleks. Jadi permasalahan hukum yang rumit masih memerlukan bantuan manusia. Yang terakhir ada memerlukan pengembangan lanjutan. Di sistem ini tuh masih dapat ditingkatkan dengan AI yang lebih canggih. Terakhir kesimpulan, pengembangan chatbot berbasis NLP dengan metode RAD berhasil membantu pelaku UMKM meningkatkan literasi hukum,
secara cepat, akurat, dan mudah diakses. Sistem terbukti handal melalui penguji fungsional dan usability. Sementara metode TF-IDF efektif dalam memberikan informasi hukum yang relevan. Meski demikian, terbataskan masih terdapat pada cakupan basis pengetahuan yang sempit, sehingga pengembangan selanjutnya dapat difokuskan pada perluasan database hukum dan pengguna mode NLP yang lebih canggih untuk meningkatkan pemahaman semiotik sistemnya. Sekian dari saya, terima kasih.